Kerikil tajam itu susah untuk ditelan. Pernah enggak kecantol duri di dalam sini, duri ayam? Atau duri ikan? Saya pernah dulu. Mungkin makan terlalu cepat zaman dulu kan. Saya nggak ngerti. Pokoknya yang penting, pokoknya time efficiency, makan deh, kena. Waktu itu di luar kota lagi, pergi ke hospital, harus diambil. Nggak segampang itu telan-telan, kata orang, makan nasi, tambah gendut saya. Lagi ada duri sini, nasi masuk lagi nasi supaya cepat kecemplung. Siapa bilang? Nggak kecemplung. Durinya di situ, tapi nasinya jadi di badan saya. Kerikil tajam lebih dari duri. Ditarik nggak bisa, nggak keluar, ditelan tak bisa. Itu akan menjadi jeratmu selama-lamanya. Tapi lebih bahaya adalah kenapa tidak seimbang dengan kenikmatan selingkuh yang namanya hukumannya. Karena Alkitab menjelaskan, menurut saya di sini ayat 18 adalah ayat yang sangat mengerikan. Sesungguhnya rumahnya hilang. Catat, tenggelam ke dalam maut. Berarti dalam perselingkuhan, catat, pasti ada seseorang yang binasa. Pasti. Mungkin bukan orang itu sendiri yang binasa. Memang hidup ini gak fair sih, mau gimana? Kita gak boleh protes sama Tuhan, karena Tuhan itu adil. Tuhan membenci perceraian kok, apalagi perselingkuhan. Pasti ada yang binasa. Setelah orang melakukan perselingkuhan seperti Daud, pasti ada yang mati. Dalam hal ini Absalom anaknya sendiri. Di mana ada selingkuh, there will be death. Akan ada kematian. Akan ada yang binasa. Belum lagi jikalau misalkan orang tua selingkuh, itu pasti ada anaknya yang kepahitan. Dan pasti ada anaknya yang jadi antikristus. Bukan 666, maksudnya bukan 666. Akan jadi orang, akan ada keturunan yang anti Tuhan. Dan itu tidak bisa tidak. Itu namanya collateral damage. Atau kerusakan yang sudah terjadi. Atau damage is done. Makanya itu kalau sampai perselingkuhan itu dibatalkan. Sampai dia itu bisa ditobati. Sampai bisa ditarik kembali daripada kejadian 2 kali. Mendingan sekali. Kata mendingan ya kayaknya better gitu padahal ya enggak. Tapi selingkuh 2 kali lebih baik dari 4 kali. Kalau kita bisa tarik kembali, bisa retur, cepat lakukan. Karena the closer you go there, the more death there will be. Karena lebih banyak kematian terjadi. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Dengan kata lain firman ini mengatakan akan ada kematian. Bukan mati meninggal dunia. Ini maut bukan mati. Akan ada kebinasaan dalam rumah tangga orang itu. Dan keturunan. Pasti akan ada yang tidak make it to heaven. Pasti ada yang gak akan nyampe ke pintu surga. Karena kesandung sama papa. Atau kesandung sama mama. Atau kesandung sama grandpanya. Pasti ada. Sebab dosa perselingkuhan selalu datang dengan satu twin brother atau saudara kembarnya. Namanya, tulis ini, kutuk. Selalu ada ini. Makanya kita harus mawas diri. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Wow, ini dahsyat kalimat ini. Jalannya perselingkuhan itu menuju ke arwah-arwah. Berarti orang yang selingkuh itu mengalami fenomena. Sebelum dia selingkuh, ketika dan sesudah. Atau sesudah dia harus maunya menjadi jeratkan ini kan, perangkap kan. Maka akan ada perselingkuhan berikutnya. Karena itu pasti menjadi aktivitas. Dosa gak pernah melepaskan pasiennya. Gak pernah melepaskan tawanan. Yang melepaskan tawanan itu Roh Kudus. Kalau sebelum selingkuh, itu pasti akan ada pergumulan gejolak luar biasa. Jikalau orang itu Kristen sejati. Pasti ada sebuah pergejolakan yang dahsyat dalam dirinya. Sebenarnya pergejolakan di dalam itu sampai linglung misalkan. Atau sampai orang itu bengong sendiri, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus lagi. Misalkan kerja, rumah tangganya, udah jadi kacau balau. Jadi messy, the mind becomes messy. Pikirannya menjadi amburadul. Sebenarnya itu bukan pikirannya amburadul. Dia sedang gelut sama Roh Kudus. Atau lebih tepatnya Roh Kudus sedang bergulat sama dia. Jadi semakin orang itu mengeraskan hati untuk memaksakan diri ke sana, maka Roh Kudus akan semakin tertendang keluar. Makanya orang kalau mau selingkuh itu dibuat Tuhan tidak mudah. Kalau dia anak Tuhan.
Karena pasti ada pergejolakan, ada pergulatan yang hebat. Antara roh Tuhan Yesus dalam diri dia dan kedagingannya. Dan ketika dia bergejolak, bergumul seperti itu, jangan sampai Tuhan kalah. Karena kalau sampai Tuhan kalah, berarti dia ngalah. Berarti dia menyerahkanmu ke maut. Berarti dia hengkang. Makanya Daud tahu itu ketika dia sadar selingkuh ke satu. Dia ampun-ampun dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi. Dia berkata, do not take your Holy Spirit from me. Jangan ambil rohmu daripada aku. Karena dia tahu, waktu dia gejolak itu, dia tendang Roh Kudus, hampir keluar, dia tarik kembali dan berkata, hukum aku seberat-beratnya. Kalau ada kematian, ya sudah aku menanggungnya. Tapi janganlah buang aku dari hadiratmu. Karena tekananku berat selama aku berdiam diri, tanganmu menekan aku. Kepadamu sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang jahat di mata Allah. Mazmur 51. Daud tahu itu. Dia kalau gesek Roh Kudus lagi, kalau dia jatuh lagi sama Batsheba kedua kali, mungkin Daud akan menjadi Saul yang kesurupan. Nggak akan bisa kembali. Kitab Ibrani katakan, orang kalau pernah mengecap berkat sorgawi, lalu dia murtad lagi, tidak ada lagi persembahan untuk orang yang sudah punya pengetahuan tentang keselamatan. Janganlah engkau menginjak darah perjanjian untuk kedua kali, menyalibkan Yesus lagi. Karena itu perselingkuhan itu dianggap remeh, casually. Kalau di dunia itu biasa, apalagi kalau orang-orang lagi ngafe sama-sama, nggak ada salahnya dengan ngafe ya. Misalkan di kota metropolitan, biasa lah, nggak apa-apa lah bro, semua laki begitu. Don't believe them. It is more serious than they say. Karena Roh Kudus akan gejolak. Dan kalau sampai Roh Kudus menang, Anda kalah, itu pun gak enak. Anda harus bertobat sungguhan. Karena jalannya menuju ke arah arwah-arwah. Bisa bayangkan, coba ini gak Alkitabiah, tetapi ini imajinasi tentang Alkitab yang kita baca. Anda bisa bayangkan gak? Terjadi rebutan. Wah, ini betul-betul memalukan. Terjadi perebutan di dalam tubuh orang itu antara Roh Kudus dan roh arwah-arwah. Ini bukan orang mati ya, tapi bicara tentang roh-roh jahat. Itu rebutan. Makanya orang itu gejolak. Makanya orang-orang yang mau selingkuh itu jadi gak keruan. Dulunya konsentrasi, tutur katanya baik, tiba-tiba seperti ngawur. Itu luar biasa. Itu bukan nuraninya. Itu Roh Kudus sedang perang lawan arwah itu. Arwahnya berkata, no, he's mine. Roh Kudus berkata, no, he's mine. Ada satu titik. Kalau orang itu tidak tegas, Roh Kudus akan berkata, okay, he's yours. Oke, dia milikmu. Matilah. Kalau itu sampai terjadi. Saya curiga, saya nggak berani jadikan ini doktrin. Saya curiga orang selamat pun bisa-bisa nggak selamat loh. Saya nggak mengajarkan orang bisa kehilangan keselamatan. Tapi saya mengajarkan jangan main-main dengan keselamatan. Di kitab Wahyu dituliskan, saya tidak usah jabarkan. Kalau kamu setia bla bla bla, aku tidak akan hapus kamu dari kitab kehidupan. Coba baca, itu salah satu gereja yang Tuhan beri pesan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Berarti kalau Tuhan ngancam, nggak mungkin kosongan. Aku akan hapuskan kamu di kitab kehidupan.